Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, komen, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang 2 kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Kita akan menceritakan alur cerita terbaik untuk kalian semua, tentunya dengan durasi yang mantap pol-polan. Mimin doakan semuanya senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu cuy, karena kali ini lagi musim yang gak menentu nih. Kadang panas, kadang hujan. Pokoknya harus selalu sehat lah, biar kalian bisa stay tune menyaksikan ABP setiap harinya. Hehehe. Jangan lupa juga buat jaga makan, jaga istirahat yang cukup, serta mengkonsumsi suplemen atau vitamin bila perlu. Oke lah, kagak usah bertele-tele lagi cuy. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita dari Donghua yang sangat seru banget nih, yang berjudul Ma Huangji. Donghua ini diambil dari sumbernya yang merupakan novel dan bertema historical atau sejarah masa lalu dan martial arts atau biasa dikenal dengan seni bela diri. Donghua ini menceritakan tentang kisah manusia yang ingin bertahan hidup. Mereka harus berjuang melawan kekuatan dari langit, bumi, dan setan. Cerita ini ditetapkan selama dinasti Xia, pertama yang tercatat di dalam sejarah Tiongkok. Ini adalah periode penuh pengaruh dari mitologi dan cerita rakyat. Karena hampir awal waktu ketika dikatakan bahwa Pangu telah membuka surga dan bumi. Tokoh utama atau MC kita kali ini bernama Jining. Ini dia orangnya cuy. Jining ini sepertinya memiliki sedikit hubungan buruk dengan yang namanya nasib. Ia sedari kecil disusahkan oleh penyakit dan lemah sepanjang hidupnya di bumi. Jining tahu sejak awal bahwa dia akan mati saat remaja. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa memang ada kehidupan setelah kematian. Bahwa alam semesta adalah tempat yang jauh lebih besar daripada yang dia pikirkan. Nasib yang beruntung bahwa Jining terlahir kembali ke dunia dewa dan iblis. Key Reviners dan Vingods yang terkuat. Dunia tempat dinasti berlangsung selama jutaan tahun. Dunia yang lebih besar sekaligus lebih kecil dari yang pernah dia bayangkan. Dia akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan mereka. Dan dalam kehidupan ini, Jining bersumpah pada dirinya sendiri. Dia tidak akan membiarkan dirinya menjadi lemah lagi. Era tempat ia dilahirkan adalah desolate. Tapi Jining akan menjadikannya era ini adalah eranya. By the way cuy, Mimin rasa udah cukup spoilernya di awal. Udah lumayan banget nih. Langsung saja kita lanjut ke video intinya. Oh iya, sebelum kita mulai, seperti biasalah, kalian juga pasti udah hafal juga. Biar nontonnya tambah nyaman, pasang dulu chat kalian. Lupakan kenangan tentang mantan. Atur posisi rebahan ter-PW kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Ceki bro. Pemandangan sebuah layangan operasional kantor. Nampak para karyawan sedang terpaku ke masing-masing layar komputer mereka. Kemudian seorang pria yang duduk tepat di samping jendela sedang menelepon seseorang. Sebelum menutup teleponnya, suara dari gawai pria itu bertanya, apakah dia pernah mencintai si penelepon itu? Kemudian pria ini menjawab bahwa orang yang dicintai si penelepon ini adalah seorang guru SMP. Dan bukan orang yang sia-sia seperti dirinya. Itu karena si penelepon telah tergoda seorang miliuner dalam waktu 3 hari setelah mulai kuliah. Kemudian, pria itu segera menutup teleponnya. Terlihat dari percakapan via telepon itu, sepertinya pria ini telah dihianati oleh kekasihnya yang tidak lain adalah si penelepon. Kemudian dari belakang, bos dari pria itu mengagetkan. Ia menyuruh lelaki itu berubah dan segera pulang untuk beristirahat. Tidak lupa sebelum meninggalkan pria itu, bosnya memberikan uang untuk gaji bulanannya. Setelah dihitung olehnya, ternyata gaji yang si bos berikan lebih dari 100. Ternyata bos memberikan itu karena tahu karyawannya usai patah hati karena kehilangan cinta. Maka si bos menggantinya dengan menambah upah si pria itu agar dia lebih bersemangat.
Dia pun menangis karena bosnya telah melebihkan gajinya sebanyak 7 kali. Kemudian saat perjalanan saat pulang, ponselnya kembali berbunyi. Ia pun langsung mengangkatnya dan memaki penelepon tanpa tahu siapa yang sedang menelponnya. Setelah memaki sedemikian rupa, ternyata cuy, yang tengah menghubungi dia adalah ayahnya. Ia pun langsung berpura-pura bahwa ia sedang memaki orang lain. Ayahnya menghubungi untuk menanyakan perihal pembayaran studio. Lalu sang pria ini menyeberang sembari menelepon. Ketika menyeberang, ia melihat ada gadis kecil yang tengah berlari ke jalan raya karena ingin mengambil bola. Mengetahui ada truk yang hendak lewat, pria itu refleks berlari dan menyelamatkan gadis kecil itu. Namun naas, justru dia yang menjadi korban. Dia tergeletak di jalan dengan banyak darah. Meski tergeletak tak berdaya, namun ia merasa tubuhnya ditarik paksa dan masuk ke suatu tempat. Hingga ia tiba di tempat tersebut. Ia berjalan terus hingga tiba di ujung tempat itu. Tidak lama kemudian, ada makhluk besar yang menghampirinya dan memanggil pria itu dengan nama Jining. Lalu iblis itu berkata kepada Jining bahwa manajer ingin menemuinya, kemudian membawa Jining bersamanya. Kemudian Jining kini sedang duduk menghadap manajer. Saat melihat sekitar, ia terpaku pada lukisan seorang wanita berekor yang memegang beberapa telur. Tapi tiba-tiba, lukisan itu melemparkan telur dengan sinar berwarna hijau ke Jining dan membuat Jining gelagapan. Melihat hal itu, manajer pun meneriakinya. Kemudian manajer bertanya pada Jining, siapa yang membiarkannya mati? Tapi Jining menjawab bahwa ia juga tidak mau. Manajer menjelaskan bahwa Jining ini harusnya akan hidup 98 tahun ke depan. Tapi kenapa ia justru datang 80 tahun lebih awal? Manajer bahkan mengatakan bahwa Jining ini menghancurkan aturan. Dan akibatnya dari dirinya lah membuat manajer mendapatkan banyak pekerjaan tambahan. Tidak terima disalahkan, Jining pun balik memarahi manajer. Ia berkata bahwa semua ini kesalahan manajer karena telah membuatnya kehilangan 80 tahun kehidupan. Dia merasa dirinya lah yang banyak kehilangan, tapi kenapa justru dirinya yang dimarahi? Manajer tidak pernah berpikiran bahwa ada yang ingin mati lebih awal. Lalu Jining pun menangis bahwa dia tidak ingin mati lebih awal dan meminta manajer mengembalikan kehidupannya. Bahkan ia juga meminta 8 juta untuk uang kompensasi. Tapi manajer tidak bisa melakukannya karena garis hidup tidak bisa diubah. Tapi sebagai hadiah, manajer akan memberikan pilihan terbaik untuk Jining bereinkarnasi. Jining pun penasaran pilihan apa yang akan manajer berikan. Pilihan pertama, ia akan bereinkarnasi menjadi jenderal yang hebat. Tapi Jining muak membayangkan dirinya wajib militer. Hal itu membuat dia tidak mau menjadi jenderal seumur hidup. Lalu pilihan kedua, menjadi jenius yang hebat. Dia bertanya, apakah menjadi jenius bisa memiliki banyak uang dan memiliki banyak harem wanita? Tapi ternyata cuy, jenius ini terlahir untuk kaum miskin. Ia pun langsung menolaknya. Opsi terakhir adalah bereinkarnasi menjadi seorang kaisar. Seketika itulah Jining berkata tidak. Ia menyadari dengan kepribadiannya yang tidak pantas menjadi kaisar. Kemudian manajer bertanya reinkarnasi apa yang Jining inginkan. Lalu Jining menjabarkan keinginannya. Ia ingin banyak duit, beberapa hal yang perlu dilakukan dan dekat rumah, posisi tinggi, kekuatan besar, dan tanggung jawab kecil, serta mampu tidur sampai ia bangun. Mendengar permintaan Jining, manajer pun pingsan. Lalu Jining memasuki suatu tempat lain. Diantarkan oleh manajer yang ia sebut eksekutor cuy. Ning diminta menyeberangi jembatan dan mengambil sup yang tersisa, lalu ia akan bereinkarnasi. Kemudian Jining berjalan menemui wanita yang telah menunggunya dengan membawa semangkuk sup. Wanita itu berkata dengan mengambil sup yang terlupakan, ia bisa pergi dan bereinkarnasi serta memulai hidup baru. Saat melihat sup itu, ia teringat masa kecilnya dan kenangan bersama ayah dan ibunya. Tanpa disadari, ia meneteskan air mata. Saat akan meminum sup, tiba-tiba saja terjadi getaran hebat. Lalu muncul binatang buas yang menyerupai naga.
Keadaan menjadi genting dan wanita itu meminta Jining untuk lari. Tapi Jining bingung harus berlari kemana. Saat ia melihat ke belakang, tanah di belakangnya sudah mulai hancur karena serangan binatang buas. Jining pun melemparkan mangkok supnya lalu berlari sekuat tenaga. Kemudian di lain sisi, nampak wanita pembawa sup bersama dengan eksekutor Cui. Dia bertanya pada eksekutor Cui seperti apa Jining itu. Karena Jining telah menghasilkan 2 pertarungan dan 2 naga dari berbagai dunia. Eksekutor Cui menghela nafas berat, ia khawatir jika 3 dunia tidak akan berdamai lagi. Di tempat lain, sepertinya di kerajaan, suara tangis menggelegar mengisi seluruh ruangan. Lalu seorang wanita menggendong bayi itu dan mengucapkan selamat pada ayahnya serta memberitahu jika bayi itu berjenis kelamin laki-laki. Karena si wanita menyebutnya pangeran, bayi itu ternyata adalah Jining. Ya, Jining berinkarnasi menjadi seorang pangeran. Scene berganti ke Jining yang sedang makan bersama dengan ayah dan ibunya. Ia nampak makan dengan sangat banyak sampai menghabiskan beberapa piring makanan. Setelah makan, Jining langsung pamit dan pergi, berpamitan dengan tujuan untuk melakukan latihan bela diri. Ia kemudian pergi dari sana, ditemani dengan kedua anak yang selalu mengawal dan menemaninya. Namun di sana, orang tuanya nampak menyadari sesuatu. Sang ibu kemudian bilang kepada suaminya terkait dengan perasaan yang dialami ketika melihat anaknya. Ayah dari Jining yang bernama Yichuan juga nampaknya sudah merencanakan sesuatu untuk anaknya yang merupakan seorang pangeran ini. Lalu scene kemudian berganti ke siang hari, di cuaca yang cerah dan angin yang berhembus sepoi-sepoi. Jining sedang rebahan dengan santai dan dipijit oleh kedua anak yang selalu bersamanya. Si cewek yang berambut ungu kita sebut saja namanya Siti. Ia tengah memijit pundak dan punggung pangeran Jining. Ia bertanya kepada Jining perihal waktu yang ia habiskan untuk berleha-leha dan rebahan di siang bolong. Siti khawatir Jining akan ditegur dan diberikan hukuman oleh ayahnya jika kedua orang tuanya tahu bahwa Jining tidak melakukan latihan bela diri, melainkan malah senang rebahan secara terus-menerus. Kerjaan si Jining ini cuma makan, rebahan, makan lagi, rebahan lagi. Persis kayak kalian yang nonton cuy. Hehe, canda cuy. Walaupun latihan tapi sedikit-sedikit lah. Namun Jining ini malah meminta kepada Siti untuk tenang aja. Jalan seni bela diri yang ia lalui kini berjalan dengan tenang dan tanpa ketegangan. Scene lalu berganti kembali ke kedua orang tua Jining yang sedang memperhatikan sesi latihan para prajuritnya. Namun di sini sang ibu merasa resah karena Jining lagi-lagi tidak melakukan sesi latihan dengan benar. Ia khawatir kedepannya anaknya merupakan pangeran ini akan gagal memimpin orang-orang kalau Jining diberi posisi rumah timur. Sang ayah kemudian teringat akan masa lalu dari si Jining, di mana Jining masih bayi dan baru saja dilahirkan. Sejak lahir, kemampuan dari Jining ini nampak sudah bisa dideteksi. Rekan Yichuan yang bernama Kawan Li memberitahu kepadanya kalau Kawanda telah memberitahunya perihal kemampuan Jining yang sangat luar biasa. Dia bahkan tidak mewakili kemampuan untuk dapat mewarisi posisi tertinggi di rumah timur. Ia kemudian melanjutkan pembicaraannya bahwa Yichuan ini sudah berada di posisi saat ini sejak lama. Ia pasti sudah tahu betul bagaimana aturan kesempurnaan yang ada di rumah mereka. Kawan Yichuan merupakan keluarganya dan berharap bahwa di masa yang akan datang ia tidak akan melanggar hukum untuk kepentingan dirinya sendiri. Hal itu bisa saja terjadi ketika Yichuan memaksakan Jining yang memiliki kemampuan rendah mendapatkan posisi tinggi. Sedangkan aturan yang ada sangat menuntut kesempurnaan di keluarga mereka. Ia merasa jika di kemudian hari Yichuan demi kepentingan pribadi akan memberikan tahta kepada Jining yang tidak memiliki kemampuan yang bagus. Mendengar semua keluhan dari kawan Li, Yichuan kemudian mencoba untuk menenangkannya. Ia bahkan bilang kalau kekuatan Ning memadai. Posisi rumah di keluarga mereka pun otomatis akan diwariskan kepadanya. Namun jika Ning memiliki kemampuan yang tidak memadai untuk menjadi pemimpin di rumah timur, maka Yichuan sendiri yang akan meninggalkan tahta itu. Tidak akan memberikan tahta kepemimpinan kepada anaknya yang tidak kompeten. Yichuan tentu saja tidak akan membiarkan rumah mereka hancur di tangan Jining. Kemudian, scene beralih kembali ke masa kini.
Yichuan nampaknya sudah membulatkan tekadnya untuk mengirimkan Jining ke Kunlong. Mendengar hal itu, istrinya pun langsung kaget dan sedikit khawatir. Mau bagaimanapun, seorang ibu pastinya tidak akan rela ketika anaknya yang merupakan darah dagingnya akan merasakan sakit bahkan membahayakan nyawanya. Namun di sini Yichuan mencoba menenangkannya dan bilang untuk tidak khawatir. Yichuan bilang kalau Jining ini merupakan anak yang hebat dalam hal spiritual. Kekuatan spiritualnya bahkan melebihi kekuatan spiritual dari Yichuan ketika dirinya berada di usia anak-anaknya saat ini. Yichuan berencana untuk mengirimkan Jining ke Kunlong dengan harapan kalau anaknya akan mendapatkan peningkatan di dalam hal kemampuannya. Sang istri kemudian bilang kepada suaminya Yining. Ia bilang kalau dirinya memang mengetahui keinginan dari Yichuan bahwa ia ingin anaknya mendapatkan dan melakukan yang terbaik. Namun sang ibu masih khawatir karena anaknya kini berusia 15 tahun aja. Ia meminta kepada suaminya untuk menunggu terlebih dahulu sampai usia anaknya sudah lebih dewasa atau sudah menginjak masa remaja. Akan tetapi, sang ayah nampak memiliki pemikiran yang berbeda. Jika sudah menginjak masa remaja, mereka harus bisa berjuang mandiri demi mempertahankan kehidupannya. Siti kemudian membangunkan Jining karena ada orang tuanya yang sedang datang ke sana. Awalnya, Jining ini sangat susah untuk dibangunin. Namun ketika Siti bilang kalau gubernur datang ke sana, Jining langsung bangun dan berlatih pedang. Namun ayahnya sudah keburu ketahuan. Ternyata sang ayah sudah mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh anaknya itu. Kemudian ia meminta kepada Jining untuk berhenti melakukan sesi latihan yang dilakukan Jining. Sang ayah kemudian menasihati anaknya. Ia bilang kepada Jining bahwa ia tahu kalau anaknya ini selalu ingin untuk pergi berlatih di luar. Akan tetapi, hal ini selalu ditentang oleh ayahnya. Ia menentang keinginan Jining yang bukan tanpa alasan. Ia kemudian bertanya kepada anaknya perihal alasan sebenarnya sang ayah yang selalu menentang permintaan anaknya. Jining dengan pedenya menjawab kalau alasan ayahnya melarangnya karena ia tidak percaya akan kemampuan anaknya. Yichuan kemudian bilang kalau kemampuan dan kecerdasan Jining selalu melebihi ayahnya di usianya saat ini. Akan tetapi, semua itu tidaklah berguna. Jining masih memiliki sifat arogan. Ia pun sombong, bangga kepada dirinya sendiri dan tidak tahu arti dari sebuah kerja keras. Jadi sebagai ayahnya, ia tetap harus membersamai anaknya dan memperbaiki apa yang salah dari anaknya itu. Akan tetapi, sang ayah kemudian melanjutkan pembicaraannya dan mengisyaratkan kepada Jining dengan seekor elang. Tanpa perlindungan di bawah sayapnya, sang elang tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Kemudian pada akhirnya, Jining hanya akan bergantung kepada dirinya sendiri melanjutkan hidupnya. Mendengar hal itu, Jining langsung senang dan sumringah. Ia beranggapan kalau ayahnya ini sudah bisa mengizinkan Jining untuk pergi berlatih keluar. Yichuan mengizinkan anaknya Jining untuk pergi berlatih di luar. Akan tetapi izinnya kali ini hanya untuk mendapatkan gelar master. Ia hanya pergi dan bertemu dengan Hao Tian Yuan Man di Kunlong. Kemudian sebagai ayahnya, ia akan membiarkan Jining keluar dari rumah dan menjelajahi dunia luar. Kalau tidak, ia hanya bertujuan untuk menggantikan posisiku sebagai gubernur. Yichuan juga bilang kalau anaknya harus bisa mengembalikan fokusnya, bahkan meminta untuk lebih fokus pada latihannya. Jika tidak, maka sang ayah tidak akan mengizinkan anaknya ini tidak akan lagi bisa pergi kemanapun sampai kapanpun. Jining dengan percaya diri menerima tantangan dari sang ayah. Jining yang sudah yakin dengan tekadnya itu kemudian pergi dari sana dan akan menuju ke Kunlong. Ia kemudian berpamitan kepada ibunya untuk pergi ke Kunlong. Sang ibu nampak masih sedikit berat untuk melepas anaknya pergi. Ia kemudian menitipkan pesan kepada anaknya agar senantiasa berhati-hati. Karena iblis akan menunjukkan seluruh kekuatannya ketika bertemu dengan manusia. Jining pertama kalinya kemudian pergi dari desa. Ia pergi ke Kunlong sendirian. Setibanya di sana, Jining harus menghadapi iblis dengan darah mistis di dalamnya. Ia juga harus mengetahui batunya apapun hasilnya. Mendengar hal itu, awalnya Jining merasa sedikit ketakutan karena mendengar bahwa iblis yang akan dihadapinya kini memiliki darah binatang mistis di dalamnya.
Kemudian suara rantai dan erangan dari dalam terowongan terdengar. Keluarlah iblis dengan wujud seperti ular. Melihat hal itu, Jining malah merasa jijik dan tidak bisa takut dengan lawannya itu. Namun sang iblis kemudian melepaskan belenggu yang selama ini mengikatnya. Tiba-tiba saja, si iblis yang kecil ini berubah menjadi besar dan membuat Jining kaget. Mereka pun kini bertarung dengan hebat. Jining awalnya terpojok dan sedikit kesulitan. Ia bahkan tidak melukai iblis itu dengan pedangnya. Ibunya yang sedari tadi menonton anaknya bertarung merasa sangat khawatir dengan kondisi Jining. Namun ayahnya memiliki pengamatan yang berbeda. Jining di sini sedang mencoba mencari celah dan mengatur strategi untuk mengalahkan lawannya. Jining hanya berpendirian kalau ayahnya memberikan lawan iblis ini karena ia ingin mengetahui kemampuannya dan percaya kalau Jining mampu mengalahkannya. Ternyata benar saja, Jining dengan kejeliannya dapat menemukan luka yang ada di tubuh sang iblis. Ketika sudah mendapatkan celah dan mencoba menyerang tapi tidak mempan, Jining akhirnya mengeluarkan kemampuannya berupa aura merah dari langit 9R. Ibunya pun bahkan kaget karena anaknya kini sudah mencapai level tersebut yang setidaknya di level 3. Sang ayah hanya bisa tersenyum dan senang melihat kemampuan anaknya. Jining kemudian menyerang iblis dengan pedangnya. Alhasil, serangan kali ini berhasil melukai sang iblis. Namun si iblis menjadi marah besar dan berevolusi kembali menjadi lebih besar dan kuat. Akan tetapi, Jining tidak takut dengan lawannya. Sang ayah memberikan pedangnya dan meminta kepada Jining untuk menjadikan pedang itu sebagai senjata mistisnya. Jining kemudian melumurkan darahnya di pedang itu dan jadilah pedang mistisnya berwarna hijau. Sang ayah kemudian dengan bangganya memamerkan kemampuan anaknya yang sedari tadi sudah direndahkan terus-menerus kemampuannya. Scene kemudian berganti ke para penduduk desa yang kini sedang diserang oleh iblis ular. Mereka mengamuk dan meluluh lantahkan semua bangunan yang ada di hadapannya. Para iblis bahkan memakan manusia yang tertangkap olehnya. Kini pembantaian terhadap penduduk sedang terjadi dengan sangat sadis. Para penduduk hanya bisa berteriak dan berlari menghindari serangan iblis dari ular yang sedang mengamuk. "Lari, lari!" ungkap para penduduk yang kini sedang ketakutan. Sementara itu, bawahan dari Yichuan juga sedang berlari dan hendak melaporkan kejadian yang ada di desa. Ketika sudah mengetahui laporan tentang kekacauan yang disebabkan oleh iblis ular, terdengar erangan dari iblis. Ternyata ayah dari iblis yang baru saja dikalahkan Jining ini telah datang dan menyerang mereka. Iblis itu kemudian menerobos segel yang kuat dari bagian luar. Ia naik ke atas dan terjun menghantam segel sehingga menyebabkan segel itu hancur. Sang iblis juga berteriak bahwa pemuda klan Ji ia harus membayar kepadanya dengan hidupnya. Nampak sang iblis di sini sudah sangat marah. Akibatnya anaknya pun dibunuh oleh Jining. Jining hanya bisa berlari dari sana. Namun kini Jining mau tidak mau harus menghadapi iblis tersebut karena tidak bisa berlari kembali. Sementara itu, orang tua dan bawahan ayahnya kini sedang terdesak. Mereka dikepung oleh para bawahan iblis yang sedang melawan Jining. Nampaknya para iblis ini berjumlah sangat bejibun banyaknya cuy. Mereka sampai berani untuk datang dan menentang klan mereka. Bawahan Yichuan meminta kepadanya untuk segera pergi dan menyelamatkan anaknya. Sementara urusan di sini akan ia dan Jilie tangani. Ia bahkan bilang kalau masa depan klan mereka bisa jadi berada di tangan Jining. Maka dari itulah Yichuan harus segera membantu dan menyelamatkannya. Ibu Jining juga membantu dengan menggunakan kekuatan spiritualnya. Ia bahkan dengan mudah berhasil mengalahkan beberapa iblis dengan mudahnya. Sementara itu, Jining kini tengah bertarung hebat dengan iblis tersebut. Serangan teknis pedang tetes miliknya bahkan dengan mudah berhasil ditahan oleh sang iblis. Akibatnya Jining malah sempat kehilangan tangan kirinya karena mendapatkan serangan telak dari sang iblis. Sang iblis pun tidak melepaskan Jining begitu saja. Ia kemudian menyerang Jining secara bertubi-tubi.
Beruntungnya Jining telah melatih tubuhnya dengan sihir. Ia kemudian bisa menyatukan kembali tangannya yang sudah terputus dan terlempar di udara ketika hendak terkena serangan telak dari si iblis. Beruntungnya ia terselamatkan oleh ayahnya, yaitu Yichuan. Di sana Yichuan kemudian bertarung menggantikan anaknya. Jining kemudian dilemparkan oleh ayahnya ke jurang agar dapat terhindar dari serangan iblis yang sedang mengamuk. Di bawah ia bertemu dengan ibunya yang lain. Sang ibu nampaknya sedang khawatir pada anak sematawayangnya ini. Jining kemudian dipeluk oleh ibunya dan ditanyakan keadaannya. Jining menenangkan ibunya dan bilang kalau dirinya baik-baik saja. Scene lalu berganti kembali ke ayah Jining yang sedang bertarung hebat melawan iblis yang mengamuk. Iblis tersebut terus-menerus mengeluarkan serangan api yang terus berkobar. Namun Yichuan tidak merasa gentar sedikitpun. Ia bahkan menyerang dan mendarangi si iblis dengan pedangnya yang kuat. Yichuan bahkan heran mereka yang merupakan klanji dari rumah Si didatangi secara langsung oleh iblis. Mereka terpojok, iblis itu kemudian terbang dan mencoba untuk pergi dari sana. Hal itu ia akan lakukan karena lawannya adalah Yichuan yang memiliki kemampuan tinggi dan berhasil menjadi gubernur. Akan tetapi dengan senjata mistisnya itu yang berupa panah, ternyata senjatanya berhasil melukai iblis tersebut. Sang iblis pun kemudian pergi dan bilang kalau klannya hanyalah yang pertama membunuh anaknya. Dan ia akan datang untuk membalas dendam. Namun Yichuan nampaknya bukanlah tipe orang yang mudah untuk menyerah begitu saja. Ia bahkan tidak memberikan kesempatan kepada lawannya untuk kabur dan pergi dari pertarungan dengannya. Yichuan kemudian berlari mengejar iblis yang terus-menerus terbang semakin tinggi. Namun keinginan untuk membunuh naga itu sudah bulat. Tidak bisa membiarkan musuhnya lari dari hadapannya. Ia kemudian melompat ke jurang dan muncullah hewan mistis miliknya dan mengejar kemanapun iblis itu pergi. Ketika sedang terlibat kejar-kejaran, iblis itu kembali terkena serangan telak dari Yichuan. Serangan demi serangan berhasil dihujankan kepada iblis. Alhasil sang iblis pun kemudian berhasil dikalahkan dan ia terjatuh ke lautan dan Yichuan akhirnya kembali ke kediamannya. Cerita berlanjut dengan Jining yang berjalan bersama ibunya untuk kembali ke istana. Ketika dalam perjalanan, Jining dan ibunya melihat kota yang hancur serta banyak korban yang terluka dan tewas dari rakyatnya. Setelah diserang oleh iblis ular yang menuntut balas karena dendam anaknya yang telah dibunuh oleh Jining. Saat ngobrol dengan ibunya, Jining menjelaskan pendapatnya bahwa wajar saja iblis ular melakukan balas dendam karena anaknya dibunuh. Seharusnya ayahnya tidak perlu mengejar dan memusnahkan iblis itu. Tetapi ibunya mempunyai pandangan lain dan menjelaskan jika di masa yang akan datang Jining harus menjadi pemimpin untuk rakyatnya. Namun di sini ibunya Jining juga masih merasa khawatir dengan kepergian Yichuan. Ia takut ayahnya Jining ini tidak akan kembali bersama dengan mereka. Dengan karakter dan pemikiran yang lemah seperti itu, ia yang mau tidak mau di masa yang akan datang harus menjadi gubernur. Maka tidak akan bisa diterima oleh yang lainnya. Ibunya tidak akan bisa menerima sikap dan karakter yang selemah itu. Setelah sampai di istana, salah satu temannya yang bernama Chun Chao didatangi oleh ayahnya dari klan Taring Hitam yang berbeda dengan klan Ji. Jining mendapatkan laporan itu dari Kie Yue dan menanyakan bukannya Chun Chao itu adalah seorang anak yatim piatu. Namun ia dijelaskan bahwa orang tersebut adalah anak kandung dari Chan Hu Chao. Ia datang ke sana dan meminta untuk bertemu dengan Pangeran Jining, ayah Chun Chao yang berencana untuk memulihkannya. Mendengar hal itu, Jining pun kemudian sedikit kaget dan menanyakan, apakah Chun Chao sudah mengetahui hal itu? Ia pun menjawab bahwa Chun Chao sudah mengetahui hal itu. Jining yang mendapat informasi kalau mereka datang dan bertujuan memulihkan Chun Chao segera bergegas menghampirinya. Scene lalu berganti ke Jining yang sudah bertemu dengan Chun Chao dan ayahnya. Mereka kemudian diminta untuk bangun karena sedang memberikan hormat kepada Jining yang merupakan seorang pangeran agung penerus klan. Ayah Chun Chao mendengar hal itu pun langsung berterima kasih. Ia juga merasa kalau Jining ini adalah pangeran yang baik hati dan tidak gila hormat. Jining langsung membuka percakapan dengan mengatakan kalau dirinya baru saja mendapatkan informasi itu dari Kie Yue.
Ia bertanya kepada ayah Chun Chao apakah benar ia datang ke sana untuk meminta putrinya kembali ke klan dan pulang bersamanya. Sang ayah kemudian menjawab dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ia datang ke sana untuk menjemput putrinya dengan tujuan mengenalkan kepada orang-orang di klannya. Hal tersebut dilakukan karena ayahnya merupakan pemimpin suku kecil. Jadi di masa lalu, klan mereka mendapatkan sebuah bencana dan mengakibatkan kehancuran yang besar. Hal tersebut terjadi karena serangan iblis dari luar. Para anggota klan mereka telah melarikan diri ke segala arah. Lalu salah satu dari mereka membawa Chun Chao bersembunyi sambil mencari cara membangun kembali sukunya. Hal itu jelas bukanlah sesuatu yang sepele dan mudah dilakukan. Ayah Chun Chao kemudian menjelaskan kembali bahwa bagi anaknya Chun Chao, mendapatkan kedamaian adalah sebuah hal yang besar dan tentu diinginkan oleh semua orang tua di dunia ini. Begitu juga dengan ayahnya yang harus rela untuk sementara waktu kehilangan anaknya. Ia bertekad untuk membangun kembali klannya dan meminta Chun Chao untuk kembali jika klan mereka sudah berdiri tegak. Alhasil Chun Chao dibawa ke klan Ji yang merupakan klan besar dan sudah bisa menikmati hidup dengan damai, serta tidak terancam lagi dengan serangan dari iblis. Maksud kedatangan ayahnya ini untuk meminta izin menjemput putrinya agar diperbolehkan pulang dan berkumpul kembali dengan keluarga dari klan Taring Hitam Tinggal. Ia kemudian juga menyampaikan pertimbangannya bahwa klan keluarga Jining sedang tidak aman karena bermusuhan dengan iblis ular. Demi menjaga keselamatan anaknya, maka ayah secara terpaksa datang ke klan keluarga Ji dan meminta izin untuk membawa kembali putrinya. Ketika ditanya oleh Jining apa yang diinginkan oleh Chun Chao sekarang, Chun Chao tidak mau ikut ayahnya untuk pulang. Chun Chao bahkan bilang kalau dia tidak takut kepada kematian dengan cara apapun dan kekeh ingin menemani Jining sampai meninggoy. Mendengar hal itu, ayah Chun Chao tentu saja langsung kaget dan khawatir. Kalau anaknya tetap berada di sini, ia akan mendapatkan sebuah musibah yang bisa saja merenggut nyawanya. Jining yang mendengar itu pun langsung menghampiri Chun Chao dan ayahnya. Ia kemudian menasihati Chun Chao agar mempertimbangkan kembali apa yang disampaikan ayahnya. Ia juga minta kepada Chun Chao agar tidak memiliki prinsip seperti itu. Jining pun justru ingin Chun Chao memiliki kehidupannya sendiri dan tidak selamanya mengurus Jining. Jining merupakan pangeran yang sangat baik dan penuh kasih sayang. Ia sangat mengerti akan maksud dari tujuan dari kedatangan ayahnya ke sini. Jining kemudian melanjutkan pembicaraannya yang meminta kepada Chun Chao agar dapat hidup dengan menjalani hari demi hari yang lebih baik. Jining pun menyampaikan dia akan merasa sedih jika suatu saat terjadi pada Chun Chao. Mau bagaimanapun kondisinya, Chun Chao sudah ia anggap sebagai teman baik yang sudah menemaninya dan selalu berada di sisinya selama beberapa tahun terakhir. Ia yang berada jauh dari hadapannya tentu saja akan membuat Jining merasakan kesedihan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Namun ia juga menjelaskan fakta dan realita kalau klan Ji Barat kini sedang mengalami situasi yang bergejolak dan berbahaya. Ia meminta kepada Chun Chao agar dapat mengikuti ayahnya. Walaupun ia akan merasakan kesedihan yang begitu dalam dan kehilangan yang amat sangat terasa. Jining kemudian meminta kepada Chun Chao agar bisa hidup bahagia dan kembali ke dalam ketenangan. Mendengar hal itu, Chun Chao hanya bisa menangis. Sang ayah kemudian sangat berterima kasih atas kemurahan dan kebaikan hati dari Pangeran Agung Jining. Keesokan harinya, Jining datang menemui ayahnya yang mencarinya. Jining kemudian bertanya kepada ayahnya tentang apa yang terjadi. Sang ayah ternyata sudah menyiapkan sesuatu untuk Jining. Kini telah mendapatkan sebuah jimat dari ayahnya. Jimat ini merupakan penganiayaan. Ia memberikan kepada anaknya dan bertujuan untuk menginginkannya jika Jining sedang di dalam bahaya. Ayah Jining akan merasakannya jika Jining sedang dalam kondisi yang berbahaya. Jining hanya bisa mendatangi di mana jimat itu bisa digunakan saat mengalami kesulitan. Ayahnya lanjut menjelaskan cara kerjanya. Hanya dengan memecahkan dan menekan jimat itu ketika dibutuhkan, jika itu terjadi dalam jumlah maksimal 10.000 km, ayahnya akan tahu dan datang untuk membantunya. Tetapi jika di luar jangkauan, maka tidak ada respon dari jimat itu. Jimat itu diberikan agar saat Jining pergi keluar dari kerajaannya, ia bisa tetap aman.
Mengetahui hal itu, Jining pun kegirangan karena sebelumnya dia tidak diperbolehkan untuk keluar dari kerajaannya. Setelah Jining pergi, ibunya menghampiri ayahnya untuk menyampaikan kekhawatirannya karena iblis ular belum mati. Tapi Jining diperbolehkan berlatih di luar kerajaan. Tetapi ayahnya punya pandangan lain dan menilai bahwa Jining mempunyai bakat alami yang luar biasa. Sebaliknya untuk kondisi mentalnya yang lemah dan berharap ketika di luar nanti Jining akan mengalami kesulitan dan membuat mentalnya lebih matang. Kemudian Shin berganti ke Chun Chao yang masih merasa sedih karena kini ia harus berpisah dengan Jining. Hal ini tentu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Mereka sudah hidup bersama selama bertahun-tahun. Hari demi hari yang selalu dilewati bersama kebersamaan dan ikatan yang sudah terjalin kini semua telah hilang. Kemudian datanglah ayah Chun Chao menghampiri anaknya yang hingga saat ini ia masih merasa sedih. Sang ayah tentu saja sedikit tidak bisa tinggal diam dan melihat putrinya bersedih. Padahal yang ia inginkan adalah kebahagiaan dan yang terbaik untuk putri tercintanya ini. Sang ayah yang mendatangi kemudian menyampaikan bahwa dia ingin yang terbaik untuk putrinya. Chun Chao menurutinya untuk ikut pulang karena keadaan dan situasi yang susah itu sedang terjadi. Ia juga bilang kalau Pangeran Jining adalah orang yang baik hati. Chun Chao juga menyampaikan penyesalan kepada ayahnya Jining. Jika suatu saat dia tidak akan bisa dekat lagi seperti sebelumnya dengan Jining. Ketika keduanya tengah mengobrol, tiba-tiba saja mereka dikagetkan dengan sosok makhluk yang terbang di atas mereka. Sang ayah yang mengetahui kalau ada bahaya yang menghampiri, akhirnya langsung meminta Chun Chao untuk pergi dari sana. Cerita lalu beralih saat Jining sedang diajak berlatih keluar oleh Qiuye dan Paman Bai. Jining dan mereka berdua keluar dengan berbekal jimat yang diberikan ayahnya. Qiuye di perjalanan menceritakan kekhawatirannya kepada Paman Bai. Hal tersebut karena kini mereka berada di Rawa Timur. Wilayah ini bukanlah tempat yang bisa mereka gunakan untuk melatih maupun bermain. Hal itu pun karena wilayah timur sudah termasuk wilayah ular langit biru. Dan hal itu membuat khawatir Qiuye. Paman Bai kemudian menjawab dengan memberikan analogi meski harus menelan gunung yang besar sekalipun. Tidak ada tempat yang tidak bisa mereka pakai sebagai klan keluarga dikunjunginya. Di Rawa Timur ini adalah tempat yang indah dan nyaman untuk Paman Bai. Ini merupakan tempat impiannya untuk santuy dan rileks sejenak. Paman Bai kemudian meregangkan otot-ototnya dan bersiap untuk selonjoran kaki. Ia pun rebahan dan menikmati hembusan angin di bawah pohon yang rindang. Karena Jining tidak terlihat oleh Qiuye, dia pun mulai panik dan meminta Paman Bai untuk bangun lalu mencari Jining. Akan tetapi, Paman Bai yang sudah merasakan posisi terbaik, ia bahkan langsung tertidur pula saat itu juga. Tidak terasa, kini Jining sudah sampai di tepi danau yang besar dan indah. Pandangannya pun tertuju pada sarang burung yang ada di atas pohon tempatnya berdiri saat ini, yang terkena rontokan ranting kecil dari atas. Ketika dia naik ke atas untuk menggeser sarang burung yang akan jatuh, tiba-tiba saja muncul ular yang membuatnya kaget dan jatuh ke bawah. Jining menjatuhkan ke bawah mendengar suara cewek tertawa dan mencarinya di balik pohon. Setelah melihat cewek yang tertawa itu, Jining bertanya kenapa dia menertawakan yang jatuh dari pohon. Kemudian Jining menakut-nakutinya dengan menceritakan ular yang menakutkan di atas pohon yang muncul yang akan menggigitnya. Jining yang beranggapan ular tadi menakutkan membuat si cewek tersinggung. Karena dia merasa ular itu sangatlah cantik. Ia pun meminta Jining untuk minta pengampunan pada si ular tadi serta harus mengatakan kepadanya bahwa ia sangatlah cantik. Merasa ada yang janggal, Jining berkata pada cewek itu ada yang kagak beres di sini pada otaknya. Dia kemudian memperjelas lagi apa yang dikatakannya tadi bahwa ular itu sangatlah jelek. Kemudian menanyakan apa hubungannya dengan cewek itu. Si cewek ini pun makin tersinggung. Ia menegaskan apakah si Jining ini mau minta maaf atau tidak. "Kamu gila," sahut si Jining. Tiba-tiba saja cewek ini berubah wujud menjadi ular yang tadi yang sudah mengagetkannya. Dan akhirnya Jining pun paham apa yang diinginkan oleh si cewek tersebut. Beralih ke salah satu sisi rawa. Ada dua orang yang sedang melakukan penerawangan.
Mungkin minta nomor kali cuy. Lanjut. Mereka membicarakan soal ular langit biru yang akhir-akhir ini sering menyebabkan kekacauan besar. Salah satu dari mereka menyampaikan jika sudah menyiapkan mantra yin dan yang, serta membutuhkan ular untuk dimasukkan ke mantra itu agar bisa dimanipulasi sesuai keinginan. Karena mendengar keributan si Jining dan cewek ular tadi yang tidak jauh dari area mereka, mereka pun langsung mendekati dan mengintai dari balik semak-semak. Kebetulan sekali ada ular yang cocok untuk mantra di depan mereka. Melihat Jining yang bertarung dengan cewek ular, kedua orang yang berniat menggunakan mantra yin yang tadi pun heran pada Jining. Karena menggunakan dua teknik yang berbeda di tangan kanan dan kirinya. Salah satu dari pengintai itu mengetahui bahwa teknik yang akan digunakan adalah teknik dari klan Ji. Mereka pun kaget dan dari klan Ji ada yang memiliki bakat seperti itu. Jining tidak bermaksud untuk melukai cewek ular tadi. Kemudian ia berteriak agar si cewek ular bisa mengerti dan tidak memaksakan pandangannya ke orang lain, terutama kepada manusia. Tetapi si cewek ular tadi tetap tidak mau mendengarkan dan terus menyerang Jining. Kemudian Jining memberinya peringatan jika masih tidak mau mengerti. Ia tidak akan sungkan lagi untuk melukainya. Mendengar perkataan dari si Jining, sontak saja cewek ular menjadi semakin marah. Si cewek ular itu pun kemudian berevolusi kembali menjadi cahaya hijau yang bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Ia kemudian menyerang dada sebelah kiri Jining, lalu mematahkan beberapa tulang rusuknya. Jining yang terpental sampai di atas danau langsung memulihkan diri dengan sihirnya. Si cewek ular menyerang kembali dengan wujud manusianya menggunakan pedang. Jining pun bilang kenapa begitu sulit untuk bicara dengan nalar kepada seorang cewek. Keduanya kemudian melancarkan serangan demi serangan dengan sengit. Mereka bertarung di udara dengan kemampuan yang nampak seimbang. Sementara itu, kedua orang aneh yang sedari tadi sedang memperhatikan pertarungan mereka nampak sedang terbawa suasana. Melihat pertarungan sengit dari Jining yang semakin terpukul mundur, salah satu dari mereka nampak mulai menyeringai. Ya, hal itu karena keduanya kini semakin mendekati mantra perangkap yang sudah mereka siapkan. Ia bilang kalau mereka hanya perlu membawa Jining untuk masuk ke dalam mantra perangkap dan membuat si cewek ular tadi menyerangnya ke sana. Dengan itulah keduanya akan terperangkap di sana dan mati karena tidak bisa keluar. Sedangkan salah satunya hanya bisa merasakan semangat bagaikan sedang menunggu hewan mangsa karena masuk ke dalam perangkap dan terperangkap. Jining memberikan tekanan yang hebat kepada si cewek ular dan membuatnya sampai terhempas jauh ke belakang. Si cewek ular semakin emosi dan akhirnya kembali ke wujud ularnya. Ia kemudian menyerang kembali Jining dengan semakin ganas. Namun Jining berhasil menghalau serangannya dengan menggunakan air yang diarahkan oleh pedang membentuk semacam benteng pertahanan yang tinggi. Saking besarnya air yang dihentakkan oleh Jining, kedua orang yang sedang mengintai mereka sampai harus basah kuyup karena terkena cipratan air. Singkat cerita, Jining terkena serangan dari si cewek yang membuatnya harus terpukul mundur, lalu masuk ke dalam mantra perangkap milik kedua orang itu. Jining kemudian merasakan kalau ini adalah jebakan dan berteriak agar si cewek ular tidak bisa mendekatinya ke sana. Namun, si cewek ular yang sudah emosi kepada Jining tetap saja ngeyel dan menyerang Jining langsung. Alhasil ia pun terperangkap di dalam mantra sihir yang sudah mereka siapkan. Di dalam mantra sihir, Jining masih bisa bergerak, namun tidak dengan si cewek ular. Ternyata cuy, perangkap tersebut sengaja mereka buat untuk menangkap iblis ular. Si cewek ular yang terperangkap langsung tidak bisa bergerak karena tangan dan kakinya langsung terjerat ikatan sihir yang kuat. Sementara itu, Jining malah mendapatkan serangan yang hebat namun berhasil ditangkis dengan menggunakan pedangnya. Jining kini sampai dibuat terhempas dan keluar dari perangkap sihir yang sudah mereka siapkan untuk menangkap iblis ular. Serangan ini juga ternyata merupakan rencana mereka yang matang agar bisa memisahkan Jining dengan si cewek ular. Jining kini berada di luar perangkap sihir dan mendapatkan serangan dari orang yang memasang perangkap sihir di sana.
Secara tiba-tiba, orang itu kemudian berubah menjadi sosok monster binatang buas yang sangat besar. Jining kini harus berhadapan dengan monster tersebut dengan kondisi yang sama. Ia juga harus menyelamatkan si cewek ular yang kini sudah terperangkap dan hendak dimanfaatkan oleh mereka berdua. Jining melihat ke arah mantra sihir perangkap yang berwarna merah darah. Di sana terdapat seorang lagi yang nampak sedang merapalkan mantranya. Jining kemudian bertanya kepada si cewek ular siapa sebenarnya dirinya dan kenapa mereka berdua menempatkan jebakan di sana dan menangkap si cewek ular di sana. Si cewek ular kemudian menjawab kalau mereka adalah orang yang ada di sini dan dikenal sebagai kayu besi Zan. Si cewek ular kemudian menjelaskan kalau dia adalah ahli dari Xiantian tahap akhir. Ia juga memperingatkan kepada si Jining kalau dirinya tidak akan menang melawan mereka. Si cewek ular juga meminta kepada Jining untuk segera pergi dari sana, serta melarikan diri dari keselamatannya. Si cewek ular kemudian meminta kepada Jining untuk segera pergi dan berusaha mencari jalan keluar di sana. Mendengar hal itu, Jining yang merupakan laki-laki sejati tentu tidak bisa terima dengan perkataan dari cewek yang sedang kesusahan di hadapannya. Ia malah mengomeli si cewek ular dan meminta kepadanya untuk berhenti berkata seperti itu dan biarkan dia berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Ia nampaknya memang merencanakan untuk berlari lebih dulu mencari bala bantuan. Akan tetapi, karena si cewek ular ngomongnya kayak gitu cuy, jadi Jining pun mengurungkan niatannya. Kemudian berlari ke arah monster yang ada di hadapannya. Bukannya menyerangnya, Jining malah menghindari monster itu dan berlari kabur, melewati danau dan mencoba bersembunyi. Si cewek ular nampak sedang kesakitan. Ia sampai berteriak kesakitan karena tangan dan kakinya terbelenggu yang tidak bisa ia hancurkan. Sihir yang digunakan oleh orang itu adalah mantra Yin dan Yang yang terkenal sangat luar biasa dan sangat kuat, tidak bisa dihancurkan lawan begitu saja. Orang itu kemudian tersenyum dan tertawa jahat. Ia meminta kepada si cewek ular untuk berhenti saja dan memintanya untuk tunduk kepadanya. Orang itu ingin menjadikan si cewek ular sebagai binatang roh miliknya yang merupakan si kayu besi Zan. Si cewek kemudian menjawab dengan tegas, "Teruslah bermimpi." Orang itu kemudian bilang kalau si cewek ular mungkin butuh waktu untuk berpikir dengan jernih. Ia kemudian menjelaskan terkait dengan mantra pembentukan energi Yin dan Yang kembar ini sama sekali tidak memiliki pembanding kekuatan. Ia juga bilang kalau dirinya tidak bisa menahan kekurangan dari energi Yin dan Yang kembar ini yang terlalu lama. Hal itu bisa menyebabkan mantra ini akan berada di luar kendalinya. Itu artinya mantra pembentukan energi Yin dan Yang tidak akan terkalahkan oleh siapapun. Jadi, ia meminta kepada si cewek ular untuk menyerah saja, atau ia akan berujung dengan terpotong-potong bagaikan daging cincang. Si cewek ular kemudian menjawab kalau dirinya lebih sudi untuk menjadi abu dan mati daripada harus hidup berlama-lama namun menjadi budak dari orang jelek ini. Ia kemudian menjawab kalau si cewek ular ini hanyalah binatang yang bodoh dan tidak tahu akan yang namanya terima kasih. Mendapati si cewek ular yang keras kepala, ia kemudian kembali menyiksa si cewek ular dengan tujuan agar ia bisa segera menyerah dan menyerahkan tubuhnya menjadi binatang roh miliknya. Scene kembali berganti ke Jining yang sedang memperhatikan kejadian di hadapannya. Ia kini sedang mempelajari cara untuk mengeluarkan si cewek ular dari perangkap yang ada di sana. Ketika hendak melancarkan serangan, Jining kemudian dihentikan oleh Paman Bai yang memegang pundaknya yang hendak berdiri dan berlari kembali ke sana. Ia kemudian merasa senang karena ada Paman Bai di sini yang kekuatannya jelas jauh lebih besar daripada kedua orang itu. Ia meminta tolong kepada Paman Bai, tentunya untuk menyelamatkan cewek itu. Paman Bai kemudian menjelaskan kalau jenis agresivitasnya ini melebihi jangkauan sebenarnya dari kekuatan milik Jingni. Artinya Jining saat ini tidak akan mampu mengalahkan mereka berdua.
Apalagi menyelamatkan si cewek ular yang sudah masuk ke dalam perangkap Yin dan Yang kembar mereka. Paman Bei juga memperingatkan kepada Jining kalau ini adalah hal ceroboh yang hanya akan membuahkan kegagalan bagi Jining. Akan tetapi, Jining merasa tidak dapat mengabaikan si cewek ular yang sedang kesulitan yang ada di hadapannya. Jining kemudian meminta tolong kepada Paman Bai untuk menyelamatkan si cewek ular yang bodoh dan ceroboh ini. Namun Paman Bai malah bilang kalau ini merupakan ujian untuk Jining. Paman Bai juga bilang kalau si cewek ular itu tidak akan mudah mati. Jining kemudian melakukan kultivasinya dan mencoba untuk fokus berlatih dan membaur dengan alam di sekitar. Ia kini bisa merasakan hembusan angin sepoi-sepoi yang bergerak dengan enak ke kanan dan ke kiri. Jining juga bisa merasakan hembusan angin yang jauh lebih besar yang jaraknya lebih jauh lagi. Kekuatan angin itu bahkan bisa membuat pohon yang lebih besar dan kokoh sampai terangkat. Akan tetapi, kekuatan angin yang sebesar itu sama sekali tidak berdampak kepada daun lotus yang ada di hadapannya. Ia bisa menyimpulkan kalau kekuatan yang besar akan membuat pohon dengan daun yang besar pun terkena dampak yang besar pula. Namun, jika daun yang kecil seperti itu seperti daun lotus sebesar apapun anginnya, maka tidak akan berdampak buruk kepadanya. Dengan konsep itulah, akhirnya Jining kemudian bisa membangunkan kekuatan sihir daun lotus yang ada di dalam dirinya. Dan menjadikan kekuatan itu kini merupakan bagian dari senjatanya. Paman Bai yang melihat hal itu pun kini merasa sangat senang. Lalu ia tersenyum karena Jining dalam waktu singkat sudah bisa berkembang dengan pesat. Ceritanya pun usai sampai di sini cuy. Nanggung banget cuy. Udah lagi seru-serunya malah habis. Mimin juga ngerasa nanggung nih, padahal ceritanya lagi seru banget. By the way, kali ini Mimin lagi cari-cari info valid tentang Donghua yang satu ini nih cuy. Kalau kalian tahu bisa bantu infoin Mimin dengan komen aja di kolom komentar. Tentunya kalian juga boleh request film favorit kalian, tinggal tulis aja di kolom komentar beserta nama kalian. Biar Mimin senantiasa bisa menyapa kalian di setiap opening dan closing dari ABP ya. Yang komen paling menarik bakalan langsung Mimin bawain rekomendasi film dari kalian. Pokoknya cuy, sebisa mungkin kita saling simbiosis mutualisme lah. Mimin akan menghibur kalian dan kalian akan membalikan energi dengan semangat yang bikin Mimin lebih overpower lagi menghibur kalian semua setiap harinya dengan durasi yang mantap pol-polan. By the way, jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe cuy. Buat penonton baru nih, di subscribe lah. Biar Mimin membawakan alur ceritanya juga semakin overpower. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian dan juga grup WA keluarga kalian. Pokoknya terima kasih yang sebesar-besarnya buat para penonton setia ABP yang selalu support selama ini untuk Mimin dan ABP. Sekian dulu dari video kali ini cuy. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Tentunya masih bersama Mang OP hanya di channel ABP. See you the next video and bye-bye.